Itu nih. Wes. Oke. Gimana udah pada masuk room? Ada yang belum masuk? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ibu guru buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Guru? Harap baik-baik saja ya, karena baru masih ada pandemi ini. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh ya. Ada yang nggak enak badan hari ini? Tidak, Bu, sehat. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Udah semangat kan mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Ayo, yang belum mandi siapa? Ayo, ada nggak? Bu. Udah mandi semua ya? Saya, Bu. Loh, anak Aji, kok belum mandi toh? Iya, Bu, nanti. Ya udah, ke pelajaran dulu ya. Iya. Lihatin wajahnya Nak Aji. Ya. Oke. Di sini masuk semua ya, yang nggak ada yang izin kan, nggak ada yang sakit. Tidak ada, Bu. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dahulu. Nak Marcella, pimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sebelum masuk pembelajaran, sebelum Ibu menerangkan materi hari ini, Ibu tidak hanya mengabsen lewat masuknya di Meet ini ya, tapi anak-anak harus absen melalui Google Form yang akan Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Baik, Bu. Sebentar Ibu kirim. Baik, Bu. Sebentar ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk absen ya. Di absen dulu daripada nanti lupa dan dianggap nggak hadir. 2 menit ya, biar nggak kelamaan. Baik. Baik, Bu. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Ya. Kita lanjut ke materi yang akan kita bahas ya. Masih ingat nggak pertemuan kemarin kita bahas apa? Pertemuan kemarinnya kita bahas organ-organ pencernaan. Nah, kali ini kita akan masuk di tema berikutnya. Ibu akan tayangkan PowerPoint-nya ya. Kelihatan anak-anak? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Terlihat, Bu. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke tema 3, yaitu makanan sehat. Dan memasuki subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Kita baru masuki pertemuan yang pertama ya anak-anak. Nah, di sini tujuan pembelajaran kali ini dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang makanan sehat dan organ-organ pencernaan hewan serta manusia.
Yang kedua, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan manusia serta fungsinya. Jadi Ibu nanti harap untuk pertemuan kali ini bisa maksimal ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, kita langsung pembahasan ya. Apa sih kok bisa dikatakan makanan sehat itu? Ada yang tahu makanan sehat itu apa? Yang bergizi, Bu. Makanan yang enak. Bersih. Sedap, Bu. Nah, murid-murid Ibu Guru kok pinter sekali sih. Makanan sehat itu makanan yang mengandung atau terdapat 4 sehat 5 sempurna. Bisa sebutkan makanan 4 sehat 5 sempurna itu apa? Nasi, lauk, Nasi, sayur, Susu. buah-buahan, susu. Nah, pinter sekali. Kok bisa dikatakan itu makanan sehat itu mengandung apa? Biar protein, Karbohidrat, Bu. gizi, Vitamin. karbohidrat, Mineral. vitamin, mineral, banyak sekali ya. Bu. Dan untuk memenuhi kebutuhan tubuh, anak-anak sudah memakan makanan sehat? Sedikit, Bu. Kemarin sudah, Bu. Sarapan kemarin sama sudah, Bu. apa? Tadi sarapan sama apa? Ayam goreng. Apa, Naji? Ayam goreng. Ayam goreng. Alhamdulillah tadi udah sarapan, katanya Naji belum sarapan. Kemarin, Bu. Oh, iya. Nah, di sini berarti semuanya murid-murid Ibu udah paham ya, apa sih makanan sehat itu? Bisa membedakan makanan sehat dan makanan yang tidak mengandung protein, gizi, vitamin. Jadi nanti kalau jajan setelah pembelajaran ini, jajannya lebih hati-hati ya, bisa pilih-pilih jajan yang bergizi. Selanjutnya, nah, setelah mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, anak-anak tahu nggak bagaimana tubuh mengelola makanan itu? Ada yang tahu? Atau langsung jadi langsung dikeluarin gitu atau harus melalui proses? Bu. Melalui proses. Nah, di sini kalau pagi yang suka minum susu siapa? Ada nggak? Saya, Bu. Saya, Bu. Mau minum susu apa? Susu sapi. Kambing, Bu. Sudah kau susu sapi? Kedelai, Bu. Susu kedelai, wah, sehat sekali. Kalau Ibu Guru itu buat sarapan pengganti nasi itu pasti susu sapi. Nah, anak pernah mikir nggak sih bagaimana sapi itu bisa menghasilkan susu? Kan makanannya kan cuma rumput kayak gitu. Ada yang tahu nggak kok bisa menghasilkan susu? Nggak tahu, Nggak Bu. tahu. Nggak tahu. Tidak tahu, Bu. Sama sapi, Bu. Nah, berarti anak harus tahu, padahal kan susu itu penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan sapi hingga dapat menghasilkan susu? Padahal kan makannya cuma rumput, tapi kok menghasilkan susu? Nah, di sini kita akan bahas bagaimana sih proses sapi menghasilkan susu. Coba Atna bisa baca yang Ibu tayangin. Bisa, Atna? Yaudah, Ibu akan baca ya. Nah, sapi itu termasuk hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau makan 2 kali dan dikenal dengan hewan mamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibanding
dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Bagian lambung dengan fungsi kanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikro atau bakteri dan protozoa. Mikro tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, di sini Bu Gura akan tayangkan sebuah video biar. Nah, ini videonya diamati anak-anak. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oh iya. Kita akan membahas sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Hewan pemamah biak disebut juga dengan hewan ruminasia. Hewan pemamah biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Salah satu contoh mamalia pemamah biak adalah sapi. Saluran pencernaan mamalia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Lambung pada hewan pemamah biak terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, dan perut masam atau abomasum. Sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Pertama, makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Selanjutnya, makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri, lalu disimpan sementara di dalam rumen. Selanjutnya, saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali. Selanjutnya, makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Berikutnya, makanan kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam abomasum atau perut masam untuk kembali dicerna. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Sudah selesai. Nah, ayo anak-anak siapkan buku tulis dan bolpen ya. Ibu akan memberi pertanyaan tentang video tadi. Sudah siap? Nah, tadi kan di video itu menjelaskan hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu bisa dikatakan sebagai hewan. Nama lainnya apa? Ada yang tahu? Tadi di video udah dijelasin. Pemamah biak. Oh iya, pintar sekali Natna. Masih, Bu. Nah, hewan pemamah biak itu hewan yang mengunyah kembali makanan setelah ditelan. Jadi tidak langsung ke proses selanjutnya atau pembuangan, tidak. Jadi menelan makanan, berikutnya proses terus menelan lagi. Nah, saluran pencernaan mama biak itu ada yang tahu urutannya dari apa sampai apa? Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Kalau hewan sapi itu makan kan dari mulut, ya kan? Dari mulut. Nah, itu masuk ke kerongkongan. Ya. Terus masuk ke lambung. Selanjutnya ke usus halus. Selanjutnya ke usus 12 jari. besar, ya. Sekarang pembuangan melalui anus. Nah, tadi kan dijelaskan di dalam perut hewan ruminansia ada 4 lambung. Ada yang 4 lambung bagian. Ada yang masih ingat? Retikulum. Retikulum. Omasum. Omasum. Abomasum.
Apa masuk? Lumen. Lumen. Apna pinter sekali. Yang lain gimana? Nah, Lupa, Bu. Ibu tayangin PowerPoint-nya lagi ya, sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Tadi setelah Ibu tayangkan sebuah video dan Ibu jelaskan melalui proses pencernaan hewan ruminansia, sudah paham semua belum? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah paham, Ibu. Sudah paham ya, alhamdulillah. Nah, kita langsung kesimpulan ya, karena jam pembelajarannya sudah mau istirahat. Nah, kesimpulannya bisa dibacakan. Nah, ayo. Ya, Bu. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan Coba menjadi dibacakan. nutrisi Itu yang simpan. Buat catatan di rumah buat dipelajari. bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Seperti itu, Bu. Lalu penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi, dan di dalam mulut terdapat organ pencernaan seperti berikut. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Lalu ada saliva. Saliva itu merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Ya, terima kasih Nak Ayu. Yang lain mencatat ya. Atau Iya, enggak di Bu. screenshot, minta bantuan orang tua screenshot lewat HP gimana. Iya, Bu. Nanti ada tugas apaan? Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan proses pencernaan dan apa itu makanan sehat, dan Ibu sudah tayangkan video proses pencernaan. Nah, sekarang anak-anak ada tugas nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya, membuat bagan dari video tadi, dari proses pencernaan hewan ruminansia. Dibuat bagan ya. Ada kesulitan? Bagiannya urutan pencernaan sapi tadi, Bu. Ya, nah, diurut pencernaan dan itu fungsinya ya sebagai apa? Udah paham semuanya? Dikumpulkan di pertemuan. Enggak. Di foto dikumpulkan lewat WhatsApp group. Oke, anak-anak? Baik, Bu. Nah, Baik, Bu. sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu Guru akan share pertanyaan yang bisa anak-anak coba untuk menjawab sebagai tolak ukur pemahaman anak-anak ya. Ibu akan share sebentar. Pertanyaannya cuma pilihan ganda.
Sudah Ibu share ya, coba dijawab. Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa dibuka anak-anak? Bisa, Bu. Sudah menjawab semuanya atau ada yang merasa bingung sama pertanyaannya? Sudah paham, Bu. Sudah semuanya ya. Nanti itu Sudah, Bu. bagian nilai tambahan. Jadi mengerjakannya jangan asal. Sudah semuanya ya. Sudah paham semuanya? Sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini? Ada yang mau Sudah, ditanyakan Ibu. lagi? Sudah cukup jelas ya? Karena waktu pembelajarannya sudah habis, nanti jika ada yang mau ditanyakan lagi atau masih bingung, bisa WhatsApp Ibu Guru atau WhatsApp di grup kelas ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu akhiri. Sebelum mengakhiri, ayo Nak Alfianita memimpin doa bersama. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Makasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. anak-anak kalau pulang atau jajan dulu, jangan jajan sembarangan ya. Makasih. Ingat jaga kesehatan. Di rumah, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Rumah, mesti di rumah. Main, selesai ini kan pasti main. Iya, Bu, siap.